Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemudahan untuk dapat memahaminya. Materi bab 1 yaitu tentang modifikasi program komputer. Program komputer atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak atau software merupakan suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik. Masuk ke subbab pertama yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Secanggih apapun komputer, tanpa adanya perangkat lunak hanya akan menjadi mesin yang tidak bermanfaat. Begitu juga perangkat lunak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya perangkat keras, karena perangkat lunak dijalankan menggunakan perangkat keras. Contoh perangkat lunak yaitu sistem operasi Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Mozilla, Chrome, dan lain-lain. Contoh perangkat keras yaitu CPU, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Fungsi utama perangkat lunak adalah sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Fungsi lain dari perangkat lunak antara lain yaitu 1. Menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Contoh, sistem operasi dan sistem pendukung komputer. 2. Mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. 3. Menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. 4. Menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. 5. Mengidentifikasi suatu program yang ada di komputer. Produk perangkat lunak. Secara garis besar, produk perangkat lunak dibagi menjadi dua, yaitu produk generik atau umum. Produk generik adalah perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi pengembang dan dijual ke pasar terbuka dengan spesifikasi yang umum sesuai kebutuhan kebanyakan pengguna. Produk pesanan. Produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Perbedaan utama antara dua bentuk perangkat lunak tersebut adalah pada produk generik, organisasi yang mengembangkan perangkat lunak mengontrol spesifikasi perangkat lunaknya. Adapun pada produk pesanan, biasanya spesifikasinya dikembangkan dan dikontrol oleh organisasi yang membeli perangkat lunak tersebut. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. 1. Perangkat lunak sistem atau sistem software. 2. Perangkat lunak waktu nyata atau real-time software. 3. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan atau scientific engineering software. 4. Embedded system.
5. Perangkat lunak pengolah data atau data processing. 6. Perangkat lunak sistem informasi atau information system. 7. Perangkat lunak sensor. 8. Perangkat lunak komunikasi atau communication software. 9. Perangkat lunak pengolah grafis. 10. Perangkat lunak kecerdasan. Kriteria perangkat lunak. Untuk melihat kualitas perangkat lunak yang baik, selain dilihat dari guna dalam membantu memudahkan pekerjaan manusia, terdapat kriteria lain agar perangkat lunak bisa disebut aplikasi yang berkualitas. Kriteria tersebut sebagai berikut. 1. Usability. Perangkat lunak harus berguna dan berdaya guna tinggi untuk membantu pekerjaan manusia, sehingga dengan adanya perangkat lunak banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. 2. Be reliable. Perangkat lunak mampu diandalkan kapanpun dan dimanapun perangkat lunak itu digunakan mampu memberikan hasil yang sama. 3. Maintainability. Perangkat lunak mudah dalam perawatannya dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan dalam programnya. 4. Efisiensi. Perangkat lunak harus hemat dalam penggunaan sumber daya sistem seperti memori dan prosesornya. 5. Sketching and user interface. Perangkat lunak harus mempunyai tampilan yang menarik dan mudah dalam menggunakan aplikasi tersebut. 6. Long lifetime. Perangkat lunak dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. 7. High performance. Perangkat lunak dapat bekerja dengan baik walaupun digunakan oleh beberapa pengguna. 8. Readability. Perangkat lunak mudah dipelajari oleh pengguna baik itu pengguna biasa maupun programmer. Minimal dapat dipahami algoritmanya. 9. Robustness. Perangkat lunak mampu mentolerir masukan yang tidak terduga atau masukan yang tidak valid dari pengguna. Subbab berikutnya adalah melakukan modifikasi program. Modifikasi program dilakukan jika ada program yang tidak memenuhi kriteria kualitas program yang baik. Modifikasi program dilakukan tanpa mengubah struktur dan tanpa menyebabkan masalah ketika program digunakan kembali. Modifikasi program dilakukan sehingga menghasilkan program yang memenuhi kriteria program yang berkualitas. Beberapa hal yang harus dipahami sebelum melakukan modifikasi program, yaitu 1. Kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. 2. Fungsi pemrogramannya untuk apa. 3. Bagaimana algoritmanya? 4. Bahasa pemrograman apa yang digunakan? 5. Bagaimana pengkodeannya? Kelima hal tersebut yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan modifikasi program. Sebagai contoh, kalian bisa mengamati dan mempelajari modifikasi program penjumlahan yang ada di buku paket halaman 8 dan modifikasi program menghitung diskon yang ada di buku paket halaman 14. Bu Rini cukupkan materi kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.